Oke, masih bersama saya Hamdan Ilham. Nah, jangan lupa subscribe channel saya, karena kita akan, ketika teman-teman subscribe, teman-teman tidak akan ketinggalan video-video terbaru yang membahas masalah program, web, dan pembuatan game dan sebagainya. Kita akan bahas di sini, tapi kita sebagai dasar adalah bahasa program. Jadi kita tidak boleh meninggalkan bahasa program ini karena dia adalah dasar. Nah, kita masih tetap di bab 8, yaitu membahas masalah array. Kemarin kita sudah pengenalan array. Nah, kemarin itu kita buat seperti ini. Nah, ini adalah array satu dimensi. Nah, seperti inilah model array satu dimensi. Jadi dia hanya membanjar ke sana panjangnya seperti ini, dan dia hanya berisi satu. Nah, seperti ini. Nah, untuk tutorial sekarang kita akan membahas array dua dimensi. Nah, bagaimana tuh array? Kita kasih judul dulu, array. Ini pembahasan kita selama bab 8 ini lagi. Nah, ini judul subbabnya, array dua dimensi. Nah, apa tuh array dua dimensi? Nah, array dua dimensi itu pada dasarnya dia hanya berisi kolom dan baris. Nah, untuk bentuk umum array dua dimensi itu dia seperti ini. Misalnya saya deklarasikan integer dan a, anggaplah ini, dan saya kasih 5. Nah, seperti ini. Maksudnya ini adalah pendeklarasian array dua dimensi, dan isinya dia bermodelkan baris dan kolom. A3 ini adalah baris, dan A5 ini adalah dan 5 ini adalah kolomnya. Jadi ketika kita gambarkan dia, maka A0, karena array berubah 0,1, 0,1. Nah, setelah itu baru 0,2, baru 0,3, 0,4. Nah, sampai sini saja. 0,0 dulu, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, sampai 4 karena array itu mulai dari 0. Jadi karena dia ada 5, nah ini dia barisnya, 5 ini barisnya, dan 3 ini kolomnya. Jadi modelnya dia seperti ini. Nah, di sini nanti jadi semuanya menjadi 1, ini 2, ini 2, 1, 2. Nah, seperti inilah intinya. Ini semua nanti nolnya menjadi 1 dan nolnya menjadi 2. Nah, dia adalah yang ini mendeklarasikan dia 5, dan ke bawah itu mendeklarasikan dia 3. Jadi dia nanti berisi seperti baris dan kolom. Oke, kalau begitu kita tidak usah hapus, dan agar teman bisa melihatnya, kita komen saja. Oke, kita langsung merujuk ke contoh. Nah, kita buat sebuah integer i dan j, karena kita akan kita pakai pengulangan saja, pengulangan for, biar lebih mudah penggunaannya. Itu untuk i dan j untuk pengulangan for, dan a ini adalah sebuah array. Kita sama seperti contoh di atas saja, kita buat 3 kali 5, 3 barisnya dan 5 kolomnya. 3 baris dan 5 kolom. Oke, kita itu langsung buat ke for saja. For i sama dengan 0. Ini adalah baris. I lebih kecil sama dengan i lebih kecil sama dengan 3, dan i plus plus. I plus plus. Kalau dia 0 berarti lebih kecil dari 3, karena dia sampai 2. Elemen i array itu sampai 2. Karena kita mulai dari 1, maka dia itu boleh sama dengan 3. Jadi 3-nya terinput, tapi karena dia array itu memang mulainya dari 0, jadi kita batasi saja di bawah dari 3. Oke, kita buka, kita buat for baru. Ini namanya for looping bersarang. J sekarang j sama dengan 0, karena dia ada 5, berarti j nya itu lebih kecil dari 5, karena dia mulai dari 0 dan dia sampai 4. Dan j plus plus. Nah, kita buat lagi bracket. Nah, A
I dan J. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, pertama dia 0, maka setelah itu loopnya diulang sampai loop kedua ini diulang sampai selesai, dan setelah selesai baru naik menjadi 1. Setelah itu masuk lagi ke sini dan loopnya lagi diulang sampai selesai seperti yang saya jelaskan di atas sini, dan sampai dia berhenti. J itu langsung kita deklarasikan hanya I kali J. Dan setelah itu baru kita cetak printf ini, kita cetak di atas printf nilainya adalah ini %3D, terus array IJ, array I dan J. Nah seperti ini. Setelah itu biar terlihat, kita berikan cetakan di sini pembatas, artinya kita beri dia batasan setelah untuk semuanya ya, karena maksudnya setelah looping ini selesai dia terspasi dulu, enter dulu baru pindah naik. Oke, coba kita compile and run langsung, baru kita lihat hasilnya. Entah lihat 000 0123 402. Karena ini hasilnya kenapa? Karena kan dia semua nilai array itu awalnya 0, maka dia dikali dia hasilnya seperti itu. Kalau kita mau, kayak kita lihat juga nilai dari arraynya. A di sini %D integer ya, %D. Nah ini %D, berarti kita buat I, J, nilai arraynya. Nah ini adalah hasil dari arraynya, dan yang ini model arraynya. Nilai dari array adalah, karena kan kita kali, jadi nanti kita lihat hasilnya. Coba kembali langsung. A 0 kali 0 kali 1 0 kali. Nah seperti inilah dimaksud array 2 dimensi. Kita menggunakan 2 tanda kurung siku seperti ini. Oke, untuk tutorial multidimensi array 2 dimensi saya rasa cukup. Kalau belum mengerti silakan komen, baru kita jawab dan kita cari sama-sama. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video pembelajaran tentang IT, keelektroan dan sebagainya. Oke, terima kasih.